يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dimensi Sejarah. Halo sahabat, terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok. Halo sahabat, kali ini kita akan membahas tentang 5 fakta sejarah dari Muhammad Al-Fatih, sang pembebas Konstantinopel. Sahabat, apakah Anda mengenal Sultan Muhammad Al-Fatih? Nah, kalau belum, mari kita sama-sama mengenal sosok beliau. Nah sahabat, Sultan Muhammad Al-Fatih adalah salah satu pahlawan besar umat Islam. Selain Sultan Muhammad Al-Fatih, ada pula pahlawan lainnya, yakni Salahuddin Al-Ayyubi. Sahabat, yang sangat menarik dan seharusnya menjadi hikmah bagi kita semua dari Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah di antaranya, di usia beliau yang sangat muda, yakni 25 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih ini mampu membebaskan Konstantinopel di Romawi Timur. Sahabat, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Konstantinopel bukanlah sebuah wilayah yang biasa-biasa saja, yang mana output dari pembebasan wilayahnya hanya sekedar menambah luas wilayah kekuasaan, melainkan lebih dari itu. Sahabat, banyak hal yang membuat pembebasan Konstantinopel ini terasa sangat istimewa, yang mana pada masa itu Konstantinopel dianggap sebagai kota terkaya, terbesar, terindah, yang mana itu semua didapat karena posisi Konstantinopel memiliki posisi yang sangat strategis, yang mana berada di jalur utama perdagangan antara Laut Aegean dan Laut Hitam. Selain dari posisinya yang sangat strategis, Konstantinopel juga memiliki keindahan yang mana digambarkan oleh Napoleon Bonaparte pada sebuah kalimatnya. Kalaulah dunia ini sebuah negara, maka Konstantinopel lah yang paling layak menjadi ibu kota negara. Sahabat, selain itu, di dalam sebuah tatanan dunia lama yang mana ketika hegemoni kekuasaan masih menjadi milik kekaisaran dan kerajaan, pembebasan Konstantinopel yang merupakan ibu kota kekaisaran Bizantium akan dapat mempertegas hegemoni kekuasaan Khilafah Utsmaniyah di mata dunia. Pembebasan Bizantium akan membuat kekaisaran manapun berpikir berulang kali jika ingin berkonfrontasi dengan Khilafah Utsmaniyah. Namun sahabat, jauh kembali ke masa lampau sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih dapat membebaskan Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih yang mana putra dari pasangan Sultan Murad II dengan Turki Hatun binti Abdullah. Nah sahabat, Rasulullah SAW telah bersabda yang diriwayatkan dalam hadis Ahmad berikut ini: kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Nah sahabat, ini adalah beberapa fakta sejarah mengenai Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang pertama, biografi Muhammad Al-Fatih. Sahabat, Muhammad Al-Fatih ini terlahir dengan nama Muhammad II. Beliau lahir di ibu kota Utsmaniyah 29 Maret 1432 dari pasangan Sultan Murad II dan Huma Hatun, yang mana Muhammad Al-Fatih adalah keturunan dinasti Turki Utsmani. Sahabat, dikutip dari buku The Great of Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih, nama Al-Fatih yang berarti sang penakluk merupakan julukan padanya lantaran bisa menaklukkan Konstantinopel. Selain diberi gelar Al-Fatih, Muhammad II juga mendapat julukan Abi Al-Futuh dan Abi Al-Khairat. Fakta kedua dari Muhammad Al-Fatih. Karakter pemimpin.
Sahabat, sejak dini Muhammad Al-Fatih telah mendapatkan pendidikan yang cukup baik dari orang tuanya. Sang ayah Sultan Murad II yang mana sangat memperhatikan sekali pendidikan anaknya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Sultan Murad II menunjuk Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani, seorang ulama yang paham sekali dengan Al-Quran. Tak heran sejak kecil Muhammad Al-Fatih sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, mempelajari ilmu fikih, matematika, ilmu falak, dan strategi perang. Muhammad Al-Fatih juga telah disiapkan sejak dini untuk menjadi pemimpin dan tetap dalam bimbingan para ulama yang mana membuat pemikiran dan keyakinannya tetap berada di jalan yang benar. Fakta sejarah yang ketiga, mengguncang Konstantinopel. Sahabat, di usia yang masih sangat belia, Muhammad Al-Fatih telah berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, yang mana menjadi penanda bahwasanya abad pertengahan telah berakhir. Sahabat, Muhammad Al-Fatih mempersiapkan 4 juta tentara untuk mengepung wilayah barat dan laut, yang mana pengepungan ini terjadi selama 50 hari. Pasukan Muhammad Al-Fatih berhasil menyeberangkan 70 kapal laut, yang mana melewati hutan ditumbuhi pohon-pohon yang besar. Semua itu dapat dilakukan setelah sebelumnya selama 1 malam pasukan Muhammad Al-Fatih menembangi pohon-pohon yang merintangi perjalanan. Pasukan Muhammad Al-Fatih berhasil membebaskan Konstantinopel, dan sejak itu dia mendapat gelar Sultan Muhammad Al-Fatih alias Sang Penakluk. Fakta sejarah yang keempat, peradaban yang dibangun. Sahabat, selama berkuasa yakni tahun 1451 Masehi hingga 1484, Sultan Muhammad Al-Fatih telah membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah di Utsmani. Salah satu peninggalan yang terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansori. Fakta sejarah kelima, wafat dan wasiat Sang Penakluk. Pada Rabiul Awal 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih menderita sakit. Akan tetapi beliau tetap meninggalkan Istanbul untuk berjihad. Di dalam perjalanan, kondisi Sultan Muhammad Al-Fatih semakin memburuk. Tenaga kesehatan dan obat sudah tidak bisa lagi menyembuhkannya. Sultan Muhammad Al-Fatih pun wafat pada usia 50 tahun di tengah pasukannya pada 3 Mei 1481 Masehi atau 4 Rabiul Awal tahun 86 Hijriah, yang mana sebelum wafat Sultan Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada keluarganya, khususnya Sultan Bayazid II, agar dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan menjaga agama untuk pribadi, masyarakat, serta kerajaan. Nah sahabat, itu adalah beberapa fakta sejarah tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Semoga dapat menginspirasi kita semua selaku umat muslim agar dapat berkontribusi untuk kemajuan Islam masa sekarang hingga masa depan. Halo sahabat, kali ini kita akan membahas tentang beberapa ilmuwan non-muslim yang akhirnya masuk Islam karena kebenaran Al-Quran yang telah mereka teliti. Sahabat, seorang ilmuwan tentu saja sangat identik sekali dengan seseorang yang mana memiliki keahlian khusus atau di bidang tertentu, yang mana berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah sahabat, dikarenakan kecerdasan yang mereka miliki untuk mengetahui ilmu pengetahuan, akhirnya melalui jalan tersebut ada beberapa ilmuwan yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya mau menerima kebenaran Al-Quran dan Islam.
Sahabat, berikut ini adalah beberapa ilmuwan yang atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penelitian ilmiah yang mereka lakukan, akhirnya mereka memilih Islam. Yang pertama, Maurice Bucaille adalah seorang peneliti jasad Fir'aun. Dia berasal dari Prancis, lahir pada 19 Juli 1920, yang mana dia mempunyai ahli dalam bidang bedah. Terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok.